Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, serta Kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad 4-7 Masehi atau 358 Masehi berdasarkan naskah Wangsakerta. Kerajaan ini didirikan oleh Jayasinghawarman yang datang dari India setelah kalah berperang di sana. Tarumanegara juga meninggalkan banyak peninggalan seperti halnya kerajaan lain. Namun, yang menarik adalah kerajaan ini juga disebutkan dalam sumber sejarah negara lain, yakni di Cina. Rasanya cukup pas jika kita mulai kisahnya dari pendirian setelah terlebih dahulu. Letak Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, Tanah Sunda, di antara sebagai Citarum dan Cisadane. Kata Tarung digunakan sebagai nama sungai di Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Sumber dari dalam negara berupa 7 buah prasasti batu yang ditemukan 5 di Bogor, 1 di Jakarta, dan 1 di Lebak, Banten. Dari prasasti ini diketahui bahwa Kerajaan Tarumanegara dibangun oleh Raja Dirajagu Jayasinghawarman tahun 358 Masehi, dan dia memerintah sampai tahun 382 Masehi. 2. Membahas mengenai kehidupan politik yang isinya menjelaskan raja-raja yang memerintah di kerajaan, mulai dari pendiri kerajaan dan raja yang mencapai puncak kejayaan pada zamannya. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasinghawarman pada 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang saat ini masih dalam Kabupaten Lebak, Banten. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan mencapai puncak masa kejayaannya pada 400-600 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman. Raja yang memerintah di Kerajaan Tarumanegara: 1. Wisnuwarman dari 434 sampai 455 Masehi. 2. Indrawarman dari 455 sampai 515 Masehi. 3. Chandrawarman dari 515 sampai 535 Masehi. 4. Suryawarman dari 535 sampai 561 Masehi. 5. Kertawarman dari 561 sampai 628 Masehi. 6. Sunhawarman dari 628 sampai 639 Masehi. 7. Hariwangsawarman dari 639 sampai 640 Masehi. 8. Nagajayawarman dari 640 sampai 666 Masehi. 9. Linggawarman dari 666 sampai 669 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah dari 10 IPS 1 ini menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara pada nomor 3 yang membahas kehidupan sosial, ekonomi masyarakat, ekonomi pencaharian, dan kehidupan budaya. Yang pertama membahas kehidupan sosial. Kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara sudah teratur rapi. Hal ini terlihat dari upaya Raja Purnawarman yang terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Raja Purnawarman juga sangat memperhatikan kedudukan kaum Brahmana yang dianggap penting dalam melaksanakan setiap upacara korban yang dilaksanakan di kerajaan sebagai tanda penghormatan kepada dewa. Yang kedua, ekonomi masyarakat. Prasasti Tugu menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat sebuah terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir serta sarana lalu lintas perdagangan antar daerah di Kerajaan Tarumanegara
dengan dunia luar, juga perdagangan dengan daerah-daerah di sekitarnya. Akibatnya kehidupan perekonomian masyarakat di Kerajaan Tarumanegara sudah berjalan teratur. Yang ketiga, ekonomi pencarian. Masyarakat Kerajaan Tarumanegara bekerja sebagai petani, peternak, dan pemburu binatang. Selain itu, perdagangan juga menjadi sektor penting dalam kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Yang keempat, kehidupan budaya. Kehidupan budaya dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf di prasasti yang ditemukan sebagai bukti kebesaran Kerajaan Tarumanegara. Dapat diketahui bahwa tingkat kebudayaan masyarakat pada saat itu sudah tinggi. Selain sebagai peninggalan budaya, keberadaan prasasti-prasasti tersebut menunjukkan telah berkembangnya kebudayaan tulis-menulis di Kerajaan Tarumanegara. Sekian dari saya, Elmut Ma'ina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel dari kelompok 2. Saya akan menerangkan sedikit tentang keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara terjadi setelah kerajaan ini dipimpin oleh raja generasi ke-13 yang bernama Raja Tarusbawa. Runtuhnya kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa ini disebabkan tidak adanya kepemimpinan karena Raja Tarusbawa lebih menginginkan memimpin di kerajaan kecilnya di hilir Sungai Gomati. Selain itu, gempuran beberapa kerajaan lain di Nusantara pada masa itu, terutama Kerajaan Majapahit, memegang andil penting dalam keruntuhan Kerajaan Tarumanegara pada masa itu. Pada masa pemerintahan Sudawarman, Kerajaan Tarumanegara sudah mulai terlihat mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemunduran atau keruntuhan Kerajaan Tarumanegara tersebut. Di antaranya adalah memberikan ekonomi pada raja-raja di bawah Kerajaan Tarumanegara yang diberikan pada raja-raja sebelumnya. Sudawarman secara emosional tidak menguasai persoalan di Kerajaan Tarumanegara. Beliau dari kecil tinggal di Kanci, wilayah Palawa, sehingga hal tersebut menyebabkan beliau tidak begitu peduli pada masalah yang menimpa kerajaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.